Oke, kita mau mulai ibadah kita. Semua teman-teman, semua siapkan hati dan pikirannya. Kita mau doa teduh dulu sebentar buat masuk ke ibadah minggu kita hari ini, oke? Kakak beri waktu sebentar buat doa teduh dimulai. Doa teduh selesai, kita mau angkat satu pujian penyembahan kita buat Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan kalau Tuhan pelihara hidup kita sepanjang waktu dan kita tahu itu dan kita mau imani itu. Kita mau nyanyi lagu Ku Tahu Bapa Pelihara. Suara kakak kedengeran ya kan? Kedengeran. Dengar. Nah, di-mute semua. Boleh kasih tanda jempol? Boleh kasih tanda? Oh, udah share screen kita. Paling atas. Tanda ya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat badai cobaan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita ulang lagu ini dari awal. Dari rumah masing-masing, silakan bersuara, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Halo teman-teman, sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, atas kesetiaan-Mu, atas perintah-Mu kepada kami Tuhan. Walaupun kami sekarang cuma bisa kebaktian lewat Zoom, biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, supaya kami bisa tetap semangat untuk beribadah. Berikanlah juga kami hati yang mau menyanyi, memuliakan Engkau dengan segenap hati Tuhan, biar walaupun lewat Zoom kami nggak ngantuk,
tapi kami bisa semangat. Berarti kami terus ya Tuhan, Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita belum sapa adik-adiknya Kak Bella ya? Udah sih, tapi pengen 2 kali. Iya, coba di unmute lagi teman-teman mic-nya. Di unmute lagi mic-nya teman-teman. Oh iya, BTW tadi kedengeran nggak suara gitar sama suara nyanyinya? Dengar. Kak Bella sama Kak Stella mau minta tolong coba yang sapa adik-adiknya. Bang Lukas masih di sini? Masih. Bang, tolong sapa adik-adiknya Bang, sapaan remaja biar kita dengar dulu suara adik-adik kita. Salam remaja. Salam sukacita, semangat. Sekali lagi Bang Lukas, boleh? Salam remaja. Salam sukacita, semangat. Oke, terima kasih Bang Lukas. Gimana kabarnya kalian semua, baik kan? Baik. Baik, Kak. Udah mulai bosan atau masih sangat bosan atau sudah keluar rumah? Masih di rumah. Atau udah terbiasa di rumah? Bosan. Udah bosan? Mudah-mudahan semuanya segera berlalu ya dan kita bisa ketemu dengan segera. Oke, kita mau puji Tuhan lagi. Kita mau nyanyi lagu dari utara ke selatan. Di mute dulu nggak sih? Di mute dulu sih. Kita mute dulu ya semuanya karena kita mau nyanyi. Terus nyanyinya masing-masing dari rumah, oke? Pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah
menyembah, tinggikan namamu Allah, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Yeay. Oke, sekarang kita Kak Bella mau bagi berkat, Kak Bella? Bagi berkat apa? Satu aja, habis ini Kak Bella boleh tunjuk satu orang anak remaja untuk berbagi cerita sedikit aja sebelum kita masuk ke firman. Malu Kak, mereka duluan aja lah, kayak lebih banyak mereka. Oh gitu, kalau gitu minta tolong Kak Egi, boleh pilih salah satu anak Kak Egi. Mana Kak Egi? Di unmute dulu Kak, mic-nya di unmute. Oh iya benar. Udah ya? Udah belum? Udah, Kak Egi pilih salah satu anak buat bercerita singkat saja. Kela, iya kalau di tayangan helanya. Justru CS nggak ada ya? Belum masuk, Oke deh. Itu deh. Siapa? Ini, Vio. Vio? Mana Vio teh? Vio. Nah. Vio. Shalom Bang Vio. Mana Bang Vio? Maaf Kak, tadi lupa. Oh iya, nggak apa-apa. Terusin aja Bang, gimana? Ini nih. Kemarin itu yang pemberitahuan pendaftaran kan gua daftar SMK 12. Nah, pas Vio lihat itu ternyata keterima, tapi udah puji Tuhan, seneng banget itu. Hore. Berarti keterima ya Bang? Soalnya ya di situ di impian Vio gitu. Oh iya. Puji Tuhan ya Bang Vio, keterima di SMK Kak tadi. SMK Bang? SMK 12. Oh SMK 12. Jurusan apa Bang kalau boleh tahu? SMK Negeri Penerbangan. Penerbangan. Jadi keren. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yuk teman-teman. Berkat yang sudah diberikan kepada Bang Vio. Terima kasih ya Bang Vio sudah mau berbagi sukacitanya kepada kita. Semoga kita boleh semakin tertular sukacitanya ya. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan, teman-teman. Kita mau siapkan hati pikiran kita, siapkan Alkitabnya juga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Boleh di-mute lagi suaranya teman-teman, dan teman-teman boleh nyanyi dari rumah masing-masing, oke? Nanti yang mau cerita boleh belakangan. Iya, setelah kita firman ya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita ulang lagu ini dari awal. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengarkan firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat-Mu kalau kami hari ini boleh beribadah dan kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan sebentar lagi. Kiranya Engkau yang berkati kami, penuhi kami Tuhan Yesus dengan Roh Kudus, biar kami boleh memahami firman-Mu dan terlebih kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Kau yang berkati Bang kami Bang Alamta yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya setiap kata yang keluar dari mulutnya boleh berasal dari-Mu saja semuanya Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, urapi kami, berkati kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat siang remaja semua. Iya. Apa kabar kalian semua? Siang. Baik. Baik, ya. Stella, ini saya mau share slide, tapi belum bisa. Bisa Kila? Ya, dibuka ya. Ya. Ya, baik. Hari ini firman Tuhan yang mau kita renungkan itu topiknya atau temanya adalah no hoax. Ya. Jadi kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11.
Apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Saya, oke, baik. Nanti kalau suara saya tidak bisa dengar, tolong langsung aja di-cut gitu ya. Kurang bisa dengar gitu, supaya Zoom ini memang itu sering masalahnya online begini. Sering kadang-kadang kita tidak sadari bahwa kita bicara terus, tapi suara kita nggak jelas. Jadi tolong langsung dikabari ke saya ya. Ya, Bang. Baik. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, adik-adik sekalian, ini mengisahkan satu peristiwa yang luar biasa sebetulnya ya, yang kalau kita pikir menakutkan juga, yaitu kisah Ananias dan Safira. Pasti adik-adik pernah atau sering mendengar atau membaca bagian Alkitab ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11 tadi. Ananias sang suami dan Safira istrinya ya. Mereka bersepakat menjual tanah kepunyaan mereka dan sebagian uang itu diberikan kepada jemaat. Kita tahu ini adalah jemaat yang mula-mula di Yerusalem ya, orang-orang percaya kepada Kristus. Nah, Ananias dan Safira setelah menjual ladangnya, dia tidak memberikan seluruhnya, tapi dia memberi sebagian saja. Nah, latar belakang mereka memberi itu adalah kalau kita lihat sebetulnya ayat sebelumnya ya, dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 34 sampai 37. Jemaat ini jemaat mula-mula adalah jemaat yang hidup. Kita bisa lihat dalam ayat 34 sampai 37, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, maksudnya di antara jemaat itu ya, di mana Ananias dan Safira di situ juga ikut sebagai jemaat. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi memang adik-adik sekalian, pada waktu itu orang-orang atau jemaat pertama ini di Yerusalem, mereka sangat berkemurahan ya, mereka merasa memiliki kebersamaan yang cukup dalam, sehingga mereka tidak hanya berkumpul, tidak hanya mereka mendengar firman Tuhan, tapi mereka juga sangat sosial pada waktu itu. Harta mereka, ladang mereka, sawah mereka barangkali mereka jual lalu dibawa uang itu ke rasul-rasul dan uang itu dibagi-bagikan kepada jemaat sesuai dengan keperluannya. Tadi dikatakan pada ayat 35 pasal 3.
Nah, melihat hal itu maka Ananias dan Safira juga tidak mau ketinggalan, ya. Tidak mau ketinggalan, dia juga menjual hartanya, menjual menjual sawahnya, ladangnya barangkali di situ dikatakan ya. Lalu mereka bawa uang itu kepada rasul-rasul untuk dibagi-bagikan. Tentu ini baik ya. Tetapi ada satu kekeliruan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira, bahwa uangnya itu sebagian ditahan, sebagian diberikan. Tentu saja kalaupun sebagian ditahan oleh Ananias dan Safira, sebagian diberikan, itu pun tidak masalah. Apa yang masalahnya sebenarnya di sini? Ada adik yang mau merespon? Masalahnya apa? Tadi kan Ananias dan Safira menjual miliknya, ya, menjual hartanya. Nah, lalu uang itu sebagian diberikan kepada rasul-rasul, dibagikan kepada jemaat. Sebagian lagi dia tahan sama dia gitu. Nah, apakah itu salah? Ada yang mau menjawab? Salah nggak seperti itu? Dia jual ladangnya, dia jual sawahnya, dia jual hartanya, uangnya dia bawa ke rasul-rasul sebagian. Diberikan gitu ya, sebagian dia tahan karena itu miliknya. Salah nggak seperti itu? Ini mungkin saya tanya Elisa Deborah, salah nggak Ananias bahwa dia jual hartanya ya, lalu sebagian dia berikan kepada rasul, sebagian dia tahan, salah nggak seperti itu? Menurut aku sih enggak. Nggak salah. Iya. Wajar ya. Orang kan itu kepunyaan dia. Nah, di sini sampai tadi Ananias dan Safira itu mati, ya meninggal. Masalahnya apa sebetulnya? Apa masalahnya? Kan hartanya kan milik dia, suka-suka dia kan? Mengapa dia harus menanggung mati? Akibat sebagian diberikan, sebagian tidak. Apa masalah sebetulnya? Ayo, siapa yang mau merespon? Nah, masalahnya sebenarnya adalah dia di situ tidak terus terang ya. Dia mengatakan bahwa seluruh tanah itu, seluruh harta yang dijual itu, uangnya itu semua diberikan kepada rasul-rasul. Semua ya. Jadi ada situ semacam apa ya, semacam kebohongan di situ ya. Dan itu sudah direncanakan sebelumnya. Nah, setelah ditanyakan oleh Rasul, apakah itu uangnya semuanya? Dibilang iya. Begitu pun ditanya Safira istrinya, dia katakan juga iya, cuma segitu uangnya. Nah, kalau tadi Ananias dan Safira mengatakan tidak, uang ini sebenarnya lebih dari itu. Karena kami punya keperluan, maka sebagian kami tahan karena kami ada keperluan. Sebagian kami rela persembahkan kepada Tuhan melalui rasul-rasul untuk diberikan kepada jemaat. Kalau tadi Ananias dan Safira berkata seperti itu tidak masalah. Tapi tapi ketika dia berkata bahwa itu semua hasil penjualan dari ladangnya, nah disitulah Petrus katakan dia berdusta dan dia mendukakan Roh Kudus, Roh Tuhan. Ya, nah Safira juga begitu. Saat ditanyakan oleh Petrus, apakah itu semua uang itu merupakan penjualan dari ladang tadi? Lalu dia sama dengan suaminya berkata iya. Mengapa? Karena memang sejak awal mereka sudah sepakat ya, sudah sepakat. Nah Petrus berkata ayat 9, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Nah akhirnya kita lihat adik-adik sekalian, remaja yang dikasihi Tuhan, maka Safira pun, istri Ananias pun pada saat itu juga langsung meninggal. Ya, jadi di sini luar biasa kejadian ya. Memang pada waktu jemaat pertama memang apalagi di para rasul memang tegas di situ kita lihat tindakan Tuhan terhadap orang-orang, terutama di sini kita lihat kepada Ananias dan Safira. Ya, nah jadi di sini mungkin menjadi pertanyaan ya, mengapa
Ananias dan Safira, dia menutup-nutupi. Dengan kata lain, dia berbohong tentang hartanya sendiri. Bukankah kalau dia katakan terus terang jujur, kan nggak masalah sebetulnya ya. Tapi mengapa? Nah, ada beberapa yang mungkin bisa kita pikirkan. Pertama adalah karena Ananias dan Safira, dia ingin dinilai tidak pelit. Dia ingin dinilai bermurah hati. Ingin pujian yang tidak patut. Ya. Nah, kemudian kedua, kemungkinan Ananias dan Safira, dia tidak mau rugi juga. Artinya dia tidak ikhlas sepenuhnya memberi. Ya, dia memberi mungkin hanya karena alasan gengsi dia. Seperti tadi kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 3, 34, 3 juta dia, bahwa karena orang ramai-ramai menjual hartanya diberikan kepada jemaat melalui rasul-rasul, maka Ananias dan Safira pun gengsi dong kalau tidak diberi, kalau tidak menjual hartanya. Nah, maka itulah terletak kesalahan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Ya, lalu akibat kebohongannya maka dikatakan Ananias dan Safira mati tiba-tiba. Ya. Nah, adik-adik sekarang kita coba lihat ya, ini dalam kaitannya dengan tema kita hari ini. Hari ini kan temanya no hoax. Ya. Apa arti hoax? Hoax. Ada yang tahu apa artinya sebetulnya? Silakan. Berita bohong. Berita bohong. Ya. Jadi kebohongan, kepalsuan atau penipuan. Ya. Pasti apalagi sekarang ini ya kita sering sekali dengar kata ini, kata hoax atau hoax, ya. Nah, di mana hoax ini sering muncul? Saat ini. Media sosial. Di media sosial, ya. Berupa apa biasanya? Berupa apa biasanya berita itu berapa apa? Hoax itu biasanya berupa apa? Berupa berita-berita ya, berita-berita yang tidak benar, berita yang dibuat-buat, berita yang menjelekkan orang, kebohongan karena ada keperluan tertentu, ya, sehingga orang rame-rame membuat hoax. Ya. Nah, jadi mengapa orang suka? Ya, ada orang tertentu memang itu, ya, mungkin orang memang ada hobinya juga barangkali ya, dia senang membuat sensasi, memberikan kabar bohong. Ada juga mungkin karena melalui itu dia mendapat keuntungan. Itu juga mungkin merupakan propaganda. Apalagi sekarang kita lihat kadang-kadang muncul itu di antara suku, berbeda agama, dan sebagainya. Ya, itu kabar-kabar bohong seperti itu. Sehingga kita kadang-kadang tanpa hati-hati, tanpa pikir panjang, kita merasa benar, padahal sudah dibohongi. Ya. Nah, jadi apa tujuan orang membuat itu? Tadi sudah kita sebutkan. Ya. Ada orang memang karena suka, hobi, nah ini masalah sebetulnya. Ada orang yang memang tanpa sadar, ada juga orang tanpa sadar ya, tapi karena beritanya seperti heboh begitu ya, langsung dia tanpa cek kiri kanan, tanpa dia periksa, tanpa dia konfirmasi ke orang terkait dengan hoax itu, nah maka dia dari saja ya, barangkali melalui WA atau media massa yang lain ya. Nah, sekarang mau saya tanya, remaja, nggak ada media di sini ya. Remaja GPKP Bandung Pusat, apakah kalian ini ya dalam berinteraksi melalui WA gitu ya, suka nggak kalian membuat hoax? Ini secara jujur dulu saya tanya ya. Siapa yang pernah mengirim kabar bohong melalui WA? Ada? Nggak ada. Sama sekali nggak ada ya? Nggak ada? Nggak, Pak. Oke, bagus. Ya, pertahankan terus itu ya, janganlah ya. Karena apa? Karena kalau membuat itu, pertama, kita sendiri sudah berbohong sebetulnya. Ya. Kedua, orang bisa dipermasalahkan, apalagi kalau itu menyangkut nama baik orang. Nah, ini sekarang ada aturannya loh, maka hati-hati. Ya. Ketiga, ya ngapain pula kita kirim kabar-kabar yang buat orang lain tidak damai dan sejahtera kan? Ya, jadi lebih baik kita cek dulu ya. Saya pun kadang-kadang pernah beberapa kali dulu mengirim itu tanpa saya sadari, bukan karena sengaja sebetulnya, tapi karena saya merasa kabar itu baik begitu ya. Lalu saya kirim. Itu saya sendiri membuat peran seperti itu.
Tapi akhirnya ada ada teman mengatakan, dia japri ke saya. Dia bilang, Bang, itu nggak benar berita itu. Tolong dicek katanya. Maka untung waktu itu langsung masih bisa, waktunya belum lama begitu ya, masih bisa di-delete. Sehingga itu tidak sampai menyebar kemana-mana. Nah, inilah hal-hal yang mungkin ya. Mungkin kalian tadi tidak pernah. Kalau saya terus terang saya pernah. Hanya memang karena tanpa sadar, tanpa saya cek dulu. Karena saya pikir kabar itu baik, penting untuk diketahui. Padahal tidak benar. Gitu ya. Nah, siapa yang suka dengan hoax? Tadi saya lihat remaja GBKP Bandung Pusat mengatakan tidak ada. Ya, berarti tidak suka menyebar hoax. Berarti itu benar. Ya, itu sikap yang benar. Ya. Karena apa? Karena hoax itu sebenarnya adalah bagi kita, ini saya buat di sini, adalah dosa sebetulnya. Ya. Jadi karena dosa maka akan ada akibat bagi siapapun yang melakukannya. Dan itu dapat merugikan diri sendiri. Dan juga tentu merugikan orang lain. Ya. Jadi remaja GBKP Bandung Pusat, mari kita mau sendiri, jangan suka kita memberikan kabar bohong. Ya. Dan saya berpikir bahwa kabar hoax itu, kabar bohong itu bukan sekedar dalam media massa, ya, bukan hanya itu saja, itu sia gitu ya. Tapi bisa juga berupa hoax itu juga bisa berarti ketika kita bergaul juga bisa juga kita sebarkan tanpa melalui alat HP dan alat komunikasi lain, bisa juga kan. Nah, pokoknya sesuatu yang bersifat tidak benar itu kita sebut sebagai hoax, ya. Jadi jangan menyebar hoax. Kalau ada misalnya nanti melihat berita itu misalnya seperti menggemparkan, heboh gitu ya, tolong dicek dulu kebenarannya, ya. Cek dulu betul atau tidak. Kalau tidak betul, jangan, ya. Kalau masih ragu-ragu juga betul tidak pun jangan. Tahan diri aja, ya. Nah, bila adik-adik misalnya ada kabar-kabar tidak baik, ya, yang sifatnya memanas-manasi dan sebagainya, menurut saya sih itu langsung saja dihapus dari HP kita, di-delete aja ya. Dan juga saling ingatkan, barangkali kalian kan punya grup, apalagi misalnya kalau ada grup sama remaja GBKP Bandung Pusat. Kalau misalnya ada seseorang, misal teman kita misalnya kebarkan hoax itu, siapa tahu dia tidak sadar gitu ya. Nah, kita bisa japri bahwa itu enggak benar dan itu pernah saya alami seperti itu. Atau boleh juga melalui media massa itu juga, dalam grup itu kita juga katakan bahwa ini sebenarnya nggak benar, ya, supaya apa? Supaya kita semua saling ingatkan dan saling menjaga, ya. Nah, jadi bagi remaja GBKP Pusat, maka tema kita tadi no hoax, ya, itu harus kita wujudkan, ya, supaya kita dalam semua komunikasi kita, mari kita menceritakan, mengungkapkan, memberitakan apa yang benar. Kalau kita ragu, jangan sebarkan. Apalagi kalau kita sudah tahu bahwa itu benar-benar salah, wah langsung delete aja dah. Ya. Nah, jadi silakan kalian isi titik ini bagi titik-titik, silakan kalian buat namakan sendiri. Tegaskanlah bahwa mulai saat ini, ya, tadi bersyukur bahwa remaja GBKP Bandung Pusat tidak pernah mengirim hoax. Ya. Nah, ini tapi tetaplah itu berkomitmen supaya kita tetap memberitakan, mengabarkan, menceritakan, berbicara apa yang benar, terutama melalui media massa, ya, supaya peran kita dalam ya sekarang kan komunikasi cukup canggih ya. Nah, peran kita di situ, kita jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang suka dan kabar-kabar bohong, tapi biarlah kita menceritakan apa yang baik. Apalagi kalau ada misalnya menceritakan apa yang bisa membangun orang, ya, apa yang bisa membuat orang lain dibangkitkan semangatnya, bisa membuat orang lain semakin dibaharui karakternya, bisa membuat orang lain semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin lebih baik kita itu yang kita kabarkan daripada kita kirim hoax itu. Nah, hoax itu sebenarnya selain pembohongan, pemalsuan, hoax itu sebenarnya bagi kita lah sampah. Jadi bayangkan kalau kirim hoax itu berarti kalian atau saya sedang mengirim sampah. Sampah buat apa dikirim? Sampah itu yang harus dibuang, ya. Nah, jadi adik sekalian, itu saja yang mau saya sampaikan. Mari kita terus berkomitmen, terus bertekad supaya kita tidak memberikan sedikit pun, ya, kabar bohong kepada siapapun melalui media massa yang lagi galak-galaknya sekarang ini, apalagi sekarang kan kita kebanyakan di rumah semua. Kalian pun barangkali aktivitas sekolah pun belum mulai, banyak di rumah. Sampai tadi ada, saya lupa tadi namanya, mengatakan tadi sampai bosan di rumah. Nah, karena bosan di rumah, barangkali
Saya pikir kegiatan yang banyak dilakukan baik oleh orang muda maupun orang tua, itu apa? Yang paling banyak sekali kegiatan. Setelah kegiatan sehari mungkin bagi ibu masak, bagi bapak barangkali yang bekerja, mungkin dia bekerja dari rumah gitu ya. Tapi selain itu akan banyak berkomunikasi melalui apa? Melalui WA. Nah, kalian pun saya pikir banyak komunikasi. Ya, saya kira semua di sini, hampir semua, saya percaya hampir semua di sini punya WA atau punya apa lagi tuh, punya Line atau punya apapun namanya ya, pasti punya. Dan sebagian besar waktu kita habis untuk itu, karena kita sekarang kebanyakan di rumah ini, apalagi bosan di rumah. Nah, mari mulai dari sekarang kita mengirim apa yang baik, ya, apa yang benar. Terutama kirimlah kabar-kabar yang menyenangkan, dalam arti menyenangkan itu yang baik adanya, supaya kita dibangun oleh apa yang kita ceritakan, kita beritakan, dan orang lain pun yang mendapat kabar dari kita pun dibangun, menambah semangat, dan mempermuliakan Tuhan. Kalau adik-adik kirim hoax, berarti kalian kirim sampah. Ingat itu. Mengirim hoax berarti mengirim sampah. Menerima hoax berarti juga menerima sampah. Jadi kalau sampah diapain biasanya? Buang. Dibuang atau dibakar. Tapi HP-nya jangan dibakar ya. Jadi mari kita bertekad sekali lagi, no hoax bagi kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah. Pengalaman Ananias dan Safira merupakan satu pengalaman yang begitu menakutkan mungkin bagi kami ketika kami membaca ayat firman Allah yang menjadi tema kami hari ini, di mana kebohongan dia, ketidakjujuran dia berakibat kematian bagi diri sendiri. Mungkin saat ini Tuhan, ketika kami melakukan hal yang sama, mungkin kami tidak menerima akibat langsung seperti Ananias dan Safira, tapi secara prinsip kami mengetahui bahwa kalau kami berbuat seperti itu, sebenarnya pada dasarnya kami sama dengan Ananias dan Safira. Tuhan, oleh karena itu kami memohon supaya Engkau menguatkan kami, memberikan bagi kami kekuatan supaya kami terhindar dari kabar-kabar bohong, dan kami pun Tuhan menghindari diri mengirim kabar-kabar tidak baik, tidak benar, dan juga dalam pergaulan kami pun supaya kami tetap memegang kebenaran dari Tuhan. Berkati para remaja yang ikut kebaktian hari ini maupun mungkin ada berhalangan, berkati guru-guru, berkati gereja kami. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Ya, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk doa sahabat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, sekali lagi Tuhan kami bersyukur padamu oleh karena kebaktian kami hari ini Tuhan boleh selesai, walaupun Tuhan kebaktian ini hanyalah berupa online, virtual, tapi kami berdoa supaya tidak kehilangan maknanya, walaupun mungkin Tuhan kami tidak merasa seperti sebelum-sebelumnya di mana kami boleh bertemu secara langsung di gereja kami. Tapi walaupun hanya beginilah, oleh karena keterbatasan situasi saat ini Tuhan, hanya begini yang bisa kami lakukan. Biarlah ini boleh menyentuh hati Allah dan juga boleh menjadi kesukaan bagi kami semua. Tuhan, mungkin di antara kami ada yang bosan di rumah dan juga mungkin ada yang ingin segera pergi keluar rumah. Biarlah mereka Tuhan boleh bersabar, kami semua boleh bersabar, menantikan saat yang tepat kami boleh beraktivitas kembali. Saat Tuhan kami berdoa bagi wabah COVID-19 yang sedang merajalela Tuhan, khususnya di kota Bandung. Kami berdoa supaya berkat kemurahan-Mu, virus ini segera boleh berakhir. Berkati upaya-upaya medis para ahli-ahli yang ingin menemukan vaksin dari virus ini, supaya mereka boleh menemukannya segera dan boleh menolong sehingga kami semua bebas dari penyakit ini. Tuhan, begitu juga tentunya orang tua kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Engkau menolong, menyertai mereka luput dari semua masalah corona ini Tuhan, dan juga bebas dari penyakit-penyakit yang lain. Kami juga berdoa Tuhan bagi adik remaja yang sudah naik kelas. Puji Tuhan, terpujilah Engkau.
Terpuji juga Engkau Tuhan, karena ada juga yang dari SMP boleh masuk SMK, SMA. Mereka pun Tuhan Kau berkati. Kau limpahkan kasih setiamu mereka, supaya bagian ikhlas, bagian sudah lulus dan masuk ke SMA, SMK, atau sekolah yang sederajat dengan itu, mereka tetap diberikan oleh Allah semangat, diberikan motivasi supaya mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk negara kami. Engkau lindungi pemerintah kami Tuhan, mulai dari paling atas sampai paling bawah, supaya semuanya boleh bersatu padu untuk membawa negara kami dalam kondisi aman. Kalau ada Tuhan orang-orang tertentu di negeri ini yang tidak suka pada sistem pemerintahan sekarang, supaya Engkau menghalangi niat mereka untuk membuat berita-berita onar, terutama kami juga tentunya Tuhan, dari hoax-hoax yang tidak karuan yang banyak sekali kami temui, supaya orang bertobat dan meninggalkan sifat-sifat suka mengirimkan atau mempostingkan kabar-kabar buruk yang tidak benar. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi gereja kami, supaya Kau menolong, supaya Kau menyertai seluruh jemaat Tuhan, walaupun selama Tuhan kami tidak bisa bertemu bersama-sama, tapi biarlah Tuhan kami boleh terus diikat oleh kasih setia Tuhan. Itu juga kami berdoa bagi persembahan kami yang telah kami persembahkan, kiranya Tuhan memberkati, agar persembahan ini menjadi bau yang harum di hadapan Allah, dan dapat digunakan untuk keteraturan perjalanan kehidupan gereja kami. Terima kasih Tuhan, masih banyak hal yang ingin kami minta, tapi di atas itu semua, supaya Engkau mengampunkan dosa kami, supaya tidak menjadi penghalang atas berkat Tuhan dan hubungan baik kami dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, yang telah mengajar kita berdoa. Mari kita sama berdoa. Bapa kami seperti di Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membuka hati kita untuk kita menerima berkat dari Allah. Anugerah dan kasih setia Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan keselamatan di dalam Putranya yang kudus Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan khusus dari Roh Kudus adalah kiranya beserta dengan kita sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Dadah. Berkati ya semua, dan sukses bagi adik semua ya. Ya, Yang terima kasih Kila. Yo, Tuhan berkati. Jangan lupa diedarkan Ketemu ya. lagi teman-teman. Yo. Dadah. Yo, dadah. Silakan kalau mau keluar.